Saat ini banyak kasus pemalsuan uang yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Hal tersebut jelas merupakan praktik curang dan tentunya bisa merugikan banyak pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, bank, sampai target penyebaran uang palsu tersebut, seperti toko kelontong sampai para pebisnis besar lainnya. Negara sebagai instansi yang mencetak uang baru telah memastikan sistem keamanannya agar tidak mudah dipalsukan, termasuk soal siapa-siapa saja yang dianggap menjadi kriminal terbesar dalam kasus uang palsu. Terlepas dari hal tersebut, ada beberapa orang yang berhasil memalsukan uang dalam jumlah yang fantastis. Dan berikut daftar pemalsuan uang tergila dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Albert Talton. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin melambung, ada-ada saja ide licik yang digunakan para kriminal untuk mendapatkan uang cepat dalam waktu yang singkat. Karena hal itulah akhirnya seorang bernama Albert Talton terjun ke dalam aksi pencetakan uang palsu terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Meskipun awalnya Albert tidak memiliki pengalaman di bidang percetakan, tapi ia akhirnya bisa meraup untung besar dari uang palsu yang dicetaknya. Albert Talton mampu menjalankan operasinya tersebut cukup lama dan berhasil mencetak uang palsu senilai 7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 88,56 miliar rupiah. Albert bahkan berhasil mempekerjakan sebuah tim khusus untuk membantu menjalankan aksinya tersebut. Dan uniknya, seluruh uang palsu itu cuma dicetak dengan menggunakan mesin pencetak atau printer biasa. Printer yang biasa digunakan untuk mencetak tugas kuliah atau tugas sekolah. Hasilnya dari uang palsu cetakan awal tentu saja tidak begitu baik. Tetapi Albert pantang menyerah dan terus belajar mengembangkan kemampuannya dalam mendesain uang palsu, sampai akhirnya ia berhasil pemalsuan uang terparah sepanjang sejarah. Timnya menggunakan sejumlah pencetak laser, komputer, dan software khusus yang memuaskan dan berhasil membuat uang palsu yang tampak sangat persis seperti aslinya. Teknologi canggih ini membuat tindakan kriminal tingkat tinggi tersebut berjalan dengan sangat mulus dan mudah. Hebatnya, Albert Talton mampu mencetak hingga jutaan dolar, bahkan membeli mobil Mercedes-Benz dengan uang palsunya tersebut. Tidak heran kalau ia menjadi salah satu pria paling diburu oleh US Secret Service, agen pemerintah yang mengurus aksi pemalsuan uang di negara tersebut. Albert Talton tidak pernah tahu kalau tindakannya tersebut ternyata sangat serius dan dianggap sama dengan kasus pembunuhan dan pencurian di bawah hukum dan undang-undang Amerika Serikat. Pada tahun 2005, agen pemerintah Amerika Serikat berhasil menemukan uang palsu yang tampak terlihat mirip seperti asli yang dicetak oleh Albert Talton dan berhasil menangkapnya berdasarkan informasi dari para anggota komplotan Albert. Frank Bourassa. Bourassa disebut-sebut sebagai pemalsu uang terbaik di dunia dan ia pernah mencetak uang palsu sebanyak 250 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3,5 triliun rupiah. Ide kriminalitas tersebut muncul sewaktu Bourassa mengendarai mobilnya dan berhenti di lampu merah serta merenung soal sulitnya hidup. Di otaknya saat itu hanya terlintas mencuri uang dan ia berpikir kenapa tidak sekalian saja membuat uang palsu. Sejak saat itu, Bourassa menghabiskan beberapa tahun mempelajari seluk-beluk seni mencetak uang palsu. Dirinya mengamati secara detail fitur pengaman di tiap lembar uang kertas Amerika Serikat dan ia juga rela mendatangi ratusan perusahaan kertas demi mencari bahan yang bisa membantunya untuk memalsukan uang dolar Amerika Serikat secara sempurna. Hasil dari kerja kerasnya tersebut terbayarkan. Ia akhirnya menemukan komponen kunci untuk memuluskan kejahatannya tersebut dengan bahan baku yang tepat. Komponen keamanan yang bisa meniru uang dolar semirip mungkin, dan juga mesin cetak uang terbaik. Diketahui bahwa bahan baku utama uang palsu pesanan Bourassa saat itu tiba di pelabuhan Montreal dan pada saat itu Bourassa merasa sudah tidak bisa bekerja sendirian. Dirinya memutuskan untuk merekrut 3 orang untuk bekerja dengannya. 1 orang untuk pemantauan lapangan, 1 lagi untuk mengambil paket, dan 1 lagi untuk menyewa lebih dari 3 mobil demi menutupi jejak selama pengangkutan kertas uang tersebut. Selain itu, ia juga menguji batas se-ekstrim mungkin. Ia mengaku tidak mau setengah-setengah sewaktu melakukan kejahatannya tersebut. Percetakan uang palsu Bourassa sukses besar dan hal tersebut sesuai dengan instingnya. Uang palsunya tidak terdeteksi sama sekali oleh pihak kepolisian setempat karena uang hasil cetakannya tersebut nyaris mirip 100% dengan pecahan uang dolar asli. Agar tidak menarik kecurigaan aparat Kanada ataupun Amerika Serikat, ia tetap berusaha hidup sehemat mungkin. Bisnis uang palsu dari sisi produsen seperti Bourassa adalah upaya mencari profit lewat margin biaya cetak. Per bundel pecahan 100 dolar Amerika Serikat, dia menjualnya dengan harga 30 dolar Amerika Serikat. Karena untuk memperoleh uang asli, ia harus menjual uang palsunya tersebut, sehingga ia tidak bisa menghasilkan uang palsu itu sendirian. Maka besar peluang harus selalu bertemu orang baru, orang yang tidak dikenal ataupun dipercaya.
Hingga suatu saat ada seorang polisi yang menyamar mulai menyadari kalau ada pemain baru di dunia uang palsu yang mengedar uang palsu nyaris mendekati uang asli, dan uang cetakannya pun segera terpantau Dinas Intelijen Amerika Serikat dan Kepolisian Nasional Kanada. Borasa pun segera diciduk oleh polisi dan pemerintah Amerika Serikat menuntutnya untuk diekstradisi karena objek yang dipalsukan adalah mata uang negara mereka. Anastasios Arnold. Arnold bisa dibilang merupakan kriminal yang gila dalam hal pemalsuan uang. Diketahui bahwa jaringan sindikat uang palsu Arnold ini terbilang sangat besar dan bisa memproduksi ribuan uang palsu dalam sehari. Kelompoknya ini tertangkap setelah investigator sebuah acara melakukan penyamaran untuk membuat film soal geng tersebut. Geng komplotan Arnold dicurigai membuat uang palsu pecahan pound sterling dan dolar Amerika Serikat. Akhirnya dia dipenjara selama 8 tahun untuk kasus pemalsuan uang dan terlibat dalam pencurian barang di beberapa toko. Arthur Williams. Hidup keras yang dijalani oleh Arthur Williams akhirnya memutuskan untuk mencetak uang palsu. Williams memulai karir pemalsuan uang di Chicago sewaktu usianya masih 16 tahun dan kekasih dari ibunya lah yang mengajarkan banyak hal pada dirinya tentang teknik pemalsuan uang. 10 tahun kemudian, Williams sudah mampu mencetak lebih dari 10 juta dolar Amerika Serikat dengan meniru pengaman dari uang aslinya. Dirinya juga menggunakan tinta yang bisa berubah warna untuk mengganti rahasia pengaman uang. Pria yang mengaku hidupnya sangat sulit ini bahkan menggambar watermark uang dengan tangannya sendiri. Saking banyak dan saking miripnya uang yang dicetaknya, Williams bahkan dikenal sebagai raja pemalsu uang di masanya dan bahkan berhasil mengelabui FBI. Dalam karir kriminalnya, William mencetak uang palsu selama 14 tahun. Dirinya berhasil mencetak lebih dari 10 juta dolar Amerika Serikat dalam pecahan 100 dolar. Diketahui bahwa William mulai meniru serial uang palsu pecahan 100 dolar dengan peralatan berteknologi tinggi. Agar uangnya tidak menuai kecurigaan, Williams benar-benar memperhatikan setiap detail pengaman dan butuh waktu cukup lama untuk membuat uang yang sangat mirip tersebut. Modus operasi Williams dijalankan dengan menargetkan wanita tua dan para remaja yang bertugas sebagai kasir. Dan modus lainnya, ia berjalan dari satu mall ke mall lain dan membeli barang dengan harga murah dengan menggunakan pecahan uang besar. Pada tahun 2002, Williams ditangkap dan terbukti bersalah dan akhirnya dihukum selama 3 tahun penjara. Wesley Weber. Sewaktu masih berusia belasan tahun, jarang sekali remaja yang sudah sadar akan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Tapi berbeda dengan remaja bernama Wesley Weber. Di usia remaja, ia sudah belajar mengasah kemampuannya dalam mencetak uang palsu. Diketahui Wesley Weber sendiri belajar mencetak uang palsu secara otodidak, dan ia mulai mencetak pecahan uang palsu pertamanya pada usia 13 tahun. Weber bahkan berani mencuri perlengkapan komputer demi tujuannya untuk mencetak uang palsu yang lebih mirip dengan aslinya. Kemudian dia lantas mulai menyebarkan uang palsu buatannya ke teman-teman di sekolahnya. Dirinya memang bermimpi untuk bisa hidup mewah dan glamor, dan hal tersebut ia wujudkan dengan cara memalsukan uang palsu sebanyak-banyaknya. Karena keinginan tersebut yang memancing dirinya dalam mencetak uang palsu. Sewaktu mengasah kemampuannya tersebut, dia juga melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan mengambil jurusan teknik mesin. Karena dalam benaknya dia selalu mencari cara cepat untuk mencetak uang agar ambisi dan tujuannya bisa berhasil. Pada waktu itu ia merasa kesulitan untuk mencetak uang dalam jumlah besar. Sampai pada satu malam ia mencoba melakukan scanning dan mencetak uang pecahan 100 dolar Kanada. Dalam melakukan pemalsuan uang 100 dolar tersebut, ia butuh sekitar 6 bulan, sampai akhirnya ia mendapatkan formula yang tepat untuk menciptakan uang palsu yang benar-benar mirip dengan uang asli. Weber pun kemudian mencari kertas uang yang tidak bersinar di bawah sinar ultraviolet, sehingga dengan berbagai trik ia berhasil menemukan cara tersebut. Menginjak usia dewasa, operasi kejahatannya juga semakin besar. Diketahui bahwa ia semakin lihai dalam mencetak uang palsu pecahan 100 dolar Kanada. Bahkan para bankir mengaku uang palsu yang dicetak oleh Weber nyaris tidak ada bedanya dengan uang yang asli saat itu. Dengan kemampuannya tersebut, Weber pun terus mendalami bisnis uang palsunya demi mengejar ambisinya untuk hidup mewah dan dikelilingi oleh para wanita cantik. Weber memperhatikan seluruh seluk-beluk uang pecahan 100 dolar dan mengumpulkannya dari berbagai bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat uang tersebut tampak sempurna seperti aslinya. Sampai akhirnya teman-teman sekelompoknya mengatakan uang palsu buatan Weber benar-benar sempurna. Tapi sayangnya setelah mencetak hampir 234.000 dolar Kanada, ia dan komplotannya terciduk oleh pihak berwajib. Aksi dari Wesley Weber menyebabkan seluruh toko di Kanada menolak pecahan uang 100 dolar Kanada pada saat itu. Hal tersebut dikarenakan uang palsu yang dicetaknya terlihat sangat mirip sekali dengan uang yang asli. Karena kemiripannya yang luar biasa tersebut, pihak berwajib Royal Canadian Mounted Police mengatakan uang palsu tersebut merupakan uang palsu terbaik yang pernah diproduksi di dunia.